Perkenalkan, nama saya Putri Melanie Dewita Sari Harefa. Saya kelas BS1 BS2 2020. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang hutang atau kewajiban jangka panjang. Hutang atau kewajiban jangka panjang. Pada konten yang dibahas pada video ini, yang pertama adalah pengertian dan jenis kewajiban jangka panjang, jenis-jenis obligasi, menentukan harga obligasi, pencatatan pengeluaran obligasi, lalu pencatatan penanaman modal dalam obligasi, kemudian penjualan obligasi sebelum tanggal jatuh tempo, dan terakhir ada pelunasan obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. Liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban yang penyelesaiannya melebihi satu periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Definisi liabilitas jangka panjang menurut Kieso adalah terdiri dari pengorbanan manfaat ekonomi yang sangat mungkin di masa depan akibat kewajiban sekarang yang tidak dibayarkan dalam 1 tahun atau siklus operasi pencatatan. Adapun produk dari liabilitas jangka panjang yang pertama adalah obligasi. Obligasi terjadi apabila perusahaan memenuhi kebutuhan tambahan modal kerja dengan cara mengeluarkan surat obligasi. Surat obligasi merupakan sebuah kontrak yang memuat janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dan bunga periodik dengan tingkat tertentu dari nilai nominal. Adapun karakteristik dari surat obligasi. Yang pertama, nilai obligasi. Nilai obligasi merupakan pihak yang menerbitkan obligasi harus menjelaskan besarnya dana yang dibutuhkan atau lebih dikenal dengan istilah jumlah emisi obligasi. Yang kedua, jangka waktu. Jatuh tempo obligasi mulai dari 1 hingga 10 tahun. Semakin pendek jangka waktu, semakin kecil risikonya. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, principal rate. Principal rate merupakan besaran uang yang harus dibayarkan pada masa jatuh tempo. Nilai ini berhubungan dengan redemption value, maturity value, par value, or face value. Karakteristik selanjutnya ada coupon rate. Merupakan tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi setiap tahunnya. Yang kelima, jadwal pembayaran. Sebuah kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh penerbit secara berkala sesuai kesepakatan, seperti triwulan, per semester, atau per tahun. Lalu, liabilitas jangka panjang selanjutnya ada hipotek. Hipotek merupakan utang yang menggunakan aktiva tetap sebagai jaminan apabila peminjam tidak bisa melakukan pembayaran hipotek. Kreditur bisa menyita aset yang dijadikan jaminan atas hipotek tersebut. Umumnya, pihak kreditur adalah bank dengan tempo sekitar 15-25 tahun. Ciri khas hipotek. Yang pertama, ondil bar. Maksud dari ondil bar, hipotek tidak bisa dibagi-bagikan karena hipotek berada di atas semua aset yang menjadi objeknya. Lalu, aksesorir merupakan sebuah perjanjian tambahan di samping perjanjian hutang piutang. Kemudian, ciri khas hipotek selanjutnya adalah Verhalsrecht. Hak mengenai pelunasan hutang tanpa mempunyai hak untuk memiliki benda yang dijaminkan. Adapun sifat dari hipotek ada absolut, droit de suite, dan droit de préférence. Maksud dari absolut adalah hak yang bisa dipertahankan terhadap segala tuntutan. Lalu droit de suite merupakan hak mengikuti aset yang dijaminkan. Di tangan siapa aset tersebut berada. Lalu, droit de préférence merupakan hak untuk didahulukan pembayaran piutangnya di antara para pemberi hutang lainnya. Lalu, liabilitas jangka panjang selanjutnya adalah wesel bayar jangka panjang. Wesel yang berjangka waktu minimum 30 hari. Biasanya wesel jangka panjang ini ditarik antara 60-90 hari setelah diterbitkan, bahkan lebih dari 1 tahun. Lalu ada kewajiban lease. Lease adalah kesepakatan sewa di mana sewa atau lease sepakat untuk membayar sewa kepada pemilik properti atau lessor atas penggunaan aset. Adapun keuntungan dari hutang jangka panjang. Yang pertama,
Perusahaan bisa mengatur arus kas dan merencanakan keuangan secara lebih baik. Lalu yang kedua, tingkat suku bunga pada utang jangka panjang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jenis utang lainnya. Lalu keuntungan yang ketiga, pemberi utang jangka panjang tidak memiliki hak suara, artinya pemberi utang tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap urusan internal perusahaan, berbeda dengan saham. Lalu kerugian dari hutang jangka panjang. Yang pertama, semakin lama jangka waktu peminjaman dana dan pelunasannya, maka risiko juga akan tinggi. Lalu yang kedua, memiliki tenggat waktu jatuh tempo pembayaran hutang yang sudah pasti atau tetap. Yang ketiga, kemungkinan nilai saham perusahaan akan turun akibat tingkat tinggi atau rendahnya jumlah pinjaman. Adapun jenis-jenis obligasi ditinjau dari waktu jatuh tempo. Ada obligasi biasa atau term bonds dan obligasi berseri atau serial bonds. Obligasi biasa merupakan obligasi yang jatuh tempo pada masa atau suatu waktu di masa depan yang spesifik. Sedangkan obligasi berseri merupakan obligasi yang jatuh temponya berurutan dalam periode-periode tertentu atau dalam bentuk cicilan. Selanjutnya, jenis-jenis obligasi ditinjau dari jaminannya. Ada obligasi yang dijamin, dan ada obligasi yang tidak dijamin. Obligasi yang dijamin memberi jaminan pada investor bila perusahaan tidak dapat membayar utangnya. Investor dapat mengklaim jaminan tersebut. Sedangkan obligasi yang tidak dijamin, penerbitan obligasi tidak dijamin dengan suatu jaminan apapun. Lalu jenis-jenis obligasi, ada obligasi bergaransi dan obligasi yang dapat ditukarkan. Obligasi bergaransi merupakan obligasi yang dijamin pihak lain, misalnya perusahaan induk menjamin obligasi anak perusahaannya. Sedangkan obligasi yang dapat ditukarkan merupakan obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham. Apabila obligasi dapat ditukarkan dengan saham, maka investor dapat mengubah pemiliknya menjadi pemegang saham. Lalu jenis-jenis obligasi ditinjau dari bentuknya. Ada obligasi atas nama dan obligasi kupon. Obligasi atas nama merupakan bunga obligasinya hanya dapat diambil oleh orang yang namanya terdaftar. Sedangkan obligasi kupon merupakan obligasi bebas yang disertai dengan kupon sebanyak tanggal pembayaran bunga. Lalu kita masuk menentukan harga obligasi. Cara menentukannya, harga jual obligasi tidak selalu sebesar nilai nominalnya. Besarnya harga ditentukan oleh tingkat bunga obligasi. Lalu semakin besar bunganya, harga obligasi semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil bunga obligasi, semakin rendah harganya. Adapun contoh soalnya, pada tanggal 1 Januari 2011, Tuan Syarif membeli obligasi dari PT Harmoni. Nilai nominalnya 10 juta rupiah, bunga 7% per tahun dibayar setiap tanggal 31 Desember. Jatuh tempo tanggal 31 Desember 2015, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil sesungguhnya atau tarif efektif sebesar 8%. Lalu penyelesaiannya, perhitungan harga beli oleh Tuan Syarif sebagai berikut. Pertama, kita menentukan nilai tunai jumlah jatuh tempo. Kita akan hitung jumlah obligasinya dikali dengan jumlah tahun dan bunga efektifnya. Maka didapatkan 10 juta dikali A7P sama dengan 10 juta dikali A578 sama dengan 10 juta dikali 0,68058. Maka hasilnya Rp6.805.000. Untuk menghitung nilai tunai bunga yang akan diterima, maka bunga dihitung dari 7% dikali 10 juta, maka didapat 700.000. Hasilnya 2.794.897. Jadi harga beli obligasi di atas agar menghasilkan tarif efektif 8% adalah sebesar 6.805.000 ditambah 2.794.897. Hasilnya 9.600.697.
ada di agio.